Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Menurut bahasa Sanskerta, agama dibagi menjadi dua, yaitu A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan. Agama juga bisa disebut dengan istilah din. Dalam bahasa Semit, din berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Bila lafal din disebutkan dalam rangkaian dinullah, maka dipandangnya agama ini datangnya dari Allah. Bila disebut dinun nabi, maka agama ini dipandang nabilah yang melahirkan dan menyiarkannya. Bila disebut dinul ummah, karena dipandang manusialah yang diwajibkan memeluk dan menjalankannya. Definisi agama menurut beberapa ahli. Yang pertama, Edward Burnett Taylor, dikutip dari Seven Theories of Religion, tahun 1996, karya Daniel L. Pals. Definisi agama adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal yang lainnya yang mempunyai peran dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menurut James George Fraser, dalam bukunya yang berjudul The Golden Book, cenderung sepakat dengan Taylor. Menurutnya, agama adalah keyakinan bahwa dunia alam dikuasai oleh satu atau lebih dewa dengan karakteristik pribadi dengan siapa bisa mengaku, bukan oleh hukum. Latar belakang manusia beragama. Manusia membutuhkan agama sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Agama sangat dibutuhkan manusia sebagai pedoman hidup karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat memberikan pengaruh yang baik ke dalam kehidupan manusia. Manusia juga telah memiliki bakat beragama sejak lahir, sehingga dapat terlihat bahwa ketika kita lahir, manusia membutuhkan agama untuk kehidupannya. Agama memberikan rasa aman dan perlindungan di dalam diri manusia. Selain itu, agama juga dapat memberikan penjelasan tentang fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh pikiran, sehingga agama itu dapat memberikan pembenaran terhadap kehidupan yang baik itu seperti apa. Unsur-unsur agama. Yang pertama, adanya simbol dari sebuah agama itu sehingga menjadikan sebuah simbol itu identitas. Yang kedua, adanya praktik dalam keagamaan yang menjadi suatu bentuk yang konkret. Yang ketiga, adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar manusia dengan umat beragama lainnya. Yang keempat, adanya pengalaman keagamaan, baik itu berbentuk pengalaman yang diyakini penganutnya ataupun secara pribadi. Yang kelima, adanya umat beragama yaitu masing-masing penganut dari agama tersebut. Jenis-jenis agama. Berikut beberapa jenis-jenis Kristen. Kristen merupakan agama yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus dan memiliki 2 miliar pengikut di dunia. Islam merupakan agama yang mengimani Allah SWT dan meyakini bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui nabi dan rasulnya. Hindu merupakan agama yang dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang memiliki aliran seperti Saiwa, Vaishnava, dan Sakta, dan juga merupakan agama tertua di dunia. Buddha, sebuah agama non-teistik yang berasal dari 6 benua India, serta tradisinya yang berdasarkan ajaran Siddhartha Gautama. Tionghoa, agama ini memeluk kepercayaan tradisional yang pengikutnya berasal dari sepuhan dan tidak memiliki kitab suci resmi. Sikhisme berasal dari kata Sikh yang berarti murid. Agama ini dibangun dari tradisi-tradisi sosial agama Hindu serta Islam. Yahudi, kepercayaan yang meyakini wujud Tuhan Maha Esa namun berbeda dari Kristen dan Islam karena Yahudi tidak meyakini konsep kehidupan setelah kematian. Ibadah mereka cukup ketika hidup di dunia saja. Jainisme merupakan agama Dharma yaitu penaklukan berbagai kodrat syahwati di dalam hidup manusia. Sekuler ateis tidak beragama. Penganut kepercayaan ini disebut tanpa pemeluk atau disebut juga dengan nama ateis, berarti tidak mempercayai adanya Tuhan. Bahai merupakan agama monoteistik
yang menekankan kesatuan spiritual bagi umat manusia yang lahir di Persia atau sekarang Iran pada abad ke-19. Shinto, agama yang dianut di daerah Jepang dan sebagian Korea, merupakan agama asli Jepang yang upacara keagamaannya memperlihatkan istilah yang sukar. Saya akan menjelaskan materi tentang apakah semua agama sama dan dapat dibenarkan. Keberagaman agama di satu sisi cenderung melahirkan perpecahan di kalangan umat beragama. Di sisi lain, persatuan dapat didorong oleh sikap saling menghargai akan perbedaan yang ada. Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama yang beragam. Keanekaragaman agama merupakan suatu kenyataan historis yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Jika kita berbicara tentang keberagaman, maka akan ada istilah pluralisme, yang artinya juga keberagaman dalam masyarakat. Nah, jika disandingkan dengan agama, atau akan menjadi pluralisme agama, yang artinya pandangan yang memandang tentang semua agama setara atau sama dengan agama-agama lainnya. Di dalam Islam, pandangan terhadap semua agama di luar agama Islam pada dasarnya adalah sama, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Bagian orang salah dalam menangkapnya. Jika tidak ada paksaan dalam beragama, maka sama halnya dengan pengakuan agama lain adalah benar. Nah, makna sesungguhnya adalah telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang amat kuat dan tak akan pernah putus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha